Di dunia inilah mazratul akhirah. Dunia inilah merupakan ladangnya akhirat. Kalau kita tidak cocok tanam saat ini, tidak mempersiapkan akhirat, kita tidak punya apa-apa. Kok tidak mikir begitu? Mikir, usia kok dibuang-buang. Banyak orang cerita tentang banyaknya pengalaman. Karena usianya panjang, ya, dia kemana-mana menjelajahi negara manapun, hampir tidak ada sebuah negara yang tidak pernah disinggahi, sehingga pengalamannya makin banyak. Banyak. Tapi tidak bawa faedah sama sekali. Tidak ada perubahan, tidak ada hal-hal yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat. Ya sekadar pengalaman. Sekadar dia tahu mana-mana mestinya menurut logikanya, ilmu logika, manakala seseorang sudah makin banyak pengetahuannya, makin banyak pengalamannya, makin ditunjukkan oleh Allah keanehan-keanehan ciptaannya, maka tentu keyakinan keimanannya makin menebal, makin kuat, lalu mendorong untuk dia menyampaikan, menyumbangkan, memperbanyak kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh umat, oleh semuanya. Kalaulah seseorang seperti itu, ya, orang ini berarti pintu taufiknya tertutup. Ilmunya banyak, pengalamannya banyak, ya. Apapun dia terdaftar, tapi guna dan faedahnya, manfaatnya tidak seperti itu. Dan sebaliknya banyak orang lihat belajarnya saja tidak panjang, pengalamannya tidak banyak, bahkan dia diam di tempatnya, tidak bisa kemana-mana, ya, tidak bisa kemana-mana, tidak sampai sekolah ke luar negeri, hanya di tempatnya, tapi ternyata faedahnya berlimpah-limpah, ya. Keutamaannya berlipat-lipat. Sering memberikan manfaat kepada orang lain. Sering dia menjadi penolong, penyelamat orang lain. Tidak punya pengalaman, tidak punya. Yang pertama disebut orang yang umurnya pendek, walaupun panjang, ya, kemana-mana, secara fisik usianya juga lebih dari 100 tahun. Tapi dia dihukumi oleh yang pendek umurnya. Karena panjangnya usia tidak membawa kemanfaatan baik pada dirinya, apalagi pada orang lain. Kalau pada dirinya mestinya imannya tambah kuat, ibadahnya tambah mantap, ya. Banyak orang yang tidak kemana-mana, ngajinya ya hanya 1-2 kiai misalnya, ya, tapi dan usianya pendek, tapi ternyata manfaatnya sedunia, bahkan melebihi daripada dunia ini. Karena kita punya warisan Lailatul Qadar. Tidak ada umat-umat sebelumnya yang mendapatkan warisan Lailatul Qadar. Dan sampai sekarang Lailatul Qadar ini terus kita punya kemungkinan untuk bisa meraih dan mendapatkannya, terutama di bulan suci Ramadan. Ada mengatakan Lailatul Qadar bukan hanya di bulan suci, memang kesempatan kemungkinan terbesar di bulan Ramadan, terutama di hari-hari malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Tapi di luar Ramadan pun bisa kita temukan Lailatul Qadar itu. Itu warisan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
umurnya kebanyakan pendek, ma baina sittin wa sab'in, tapi bisa mengalahkan usia umat-umat yang dulu, yang usianya bisa 900, bisa 1000, bisa 1000 lebih usianya, panjang masa hidupnya, tapi bisa dikalahkan, diungguli oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata antara 60-70 ini. Di samping usianya 60-70 lemah-lemah, fisiknya kecil-kecil. Umat dulu itu bawa, kalau buat rumah, bukan batu bata yang dicampur pasir dengan semen lalu ditumpuk-tumpuk. Gunung, batu karang, itu dibedah, dikeroi, dilubangi. Dan tidak sembarang melubangi, tapi dengan estetika, dengan keindahan, dengan yang luar biasa yang saat sekarang ini di saat teknologi canggih tidak bisa. Kalau sampean mau ke Palestina, kalau lewat Yordania, itu ada di sebuah kota yang baru ditemukan. Kalau mau ke sana harus turun ke jurang sekian ratus meter. Di bawah akan ditemukan keindahan-keindahan rumah, istana yang bukan dari batu-batu biasa, tapi batu-batu mulia seperti yakut, ya, seperti mungkin jemerut, mungkin merah dan sebagainya yang ada di dasar itu. Dan masih banyak peninggalan-peninggalan yang lain. Peradaban-peradaban masa Fir'aun, masa kaum Ad, kaum Samud, ya, yang di situ Al-Quran menyatakan lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidak ada negara yang bisa menandingi keindahan dan luar biasanya bangunan-bangunan masa itu. Panjangnya usia ternyata tidak memberikan sebuah manfaat bagi kehidupan bangsa, kehidupan dirinya. Justru malah menjadi beban, ya, menjadi beban. Makanya Imam Al-Sakandari saat ini membagi ilmunya pada kita semuanya. Beruntung kita ketemu dengan ilmu di babakan membahas masalah barokah. Ya. Kita dicocokkan pada hari ini, dipermudah, dimuyassarkan oleh Allah, bisa mengikuti pengajian, yaitu menerangkan banyak umur yang panjang, ya, tapi sedikit faedah dan hasilnya, dan sebaliknya juga banyak umur yang sedikit pendek, tapi hasilnya melimpah, bukan hanya lipatnya 100, 200, bukan 1000, tapi kalau Lailatul Qadar menyebutkan alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau secara nominal memang hanya 83 tahun, lebih 4 bulan. Tapi karena yang dawuh ini Allah, maka tanpa batas. Kita tidak bisa membatasi, mengukurnya berapa. Dan itu diwarisi oleh umat-umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga adalah dawuh qalilul ilmi ma'at taufik khairun min kathiril ilmi bila taufik. Ilmu kecil, ilmu sedikit, tapi ada taufiknya. Ya ini tadi taufik, barokah itu tadi. Allah mempermudah. Khairun min kathiril ilmi bila taufik. Lebih baik daripada ilmu banyak tanpa taufik. Taufik Allah itu bisa berupa semangat ibadah luar biasa. Bisa berupa kita berikhtiar mencari sabab-sabab kemudahan itu tadi. Melakoninya dipermudah oleh Allah. Itu termasuk daripada taufik, ya. Dimudahkan oleh Allah. Ngaji kok gampang sekali. Padahal yang lain orang mau ngaji itu repot waktunya, hampir tidak punya waktu. Kita kok gampang sekali. Itu tanda-tandanya. Lalu taufik ini bukan berarti tanpa ikhtiar. Kita selalu mencari solusi, mencari ikhtiar
untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Bagian daripada taufik adalah sebuah upaya dan dipermudahkan untuk melaksanakan upaya itu dengan hasil yang maksimal, hasil yang berlimpah-limpah. Ini beruntung kita saat ini ya, ditemui oleh beliau Imam Sakandari, walaupun hanya dawuhnya secara fisik, tapi bagi orang-orang tertentu dia bisa ketemu dengan Imam Sakandari fil makna, ya, fil ghaib bagi mereka. Jadi banyak umur yang luas, yang panjang, ya, jumlahnya, zamannya, tapi sedikit faedahnya. Ini umur-umur orang yang lupa dari Allah, yang sibuk memenuhi syahwat dan nafsunya. Dia menganggap dunia ini kesempatan. Kalau kita tidak lakukan di sini, saat ini kapan lagi? Dia tidak pernah berpikir, tidak tembus pikirannya, di dunia inilah mazratul akhirah. Dunia inilah merupakan ladangnya akhirat. Kalau kita tidak cocok tanam saat ini, tidak mempersiapkan akhirat, kita tidak punya apa-apa. Kok tidak mikir begitu? Mikir, usia kok dibuang-buang. Tidak merasakan ini, tidak merasakan itu, tidak punya pengalaman ini, pengalaman itu. Itu pikirannya, hanya berkutat di dalam mikir-mikir yang seperti itu. Ini termasuk orang yang rubah umrin ittasat amaduh wa qalat amdaduh. Orang-orang yang kita harapkan, semoga Allah memberikan menambahkan kemudahan bagi kita, itu rubah umrin qalilah amaduhu kathirah amdaduhu. Sedikit nilainya, syukur-syukur banyak. Usia 25 tahun ilmunya sudah mengalahkan orang yang ngaji selama 30 tahun, 100 tahun. Apalagi kalau dia usianya panjang 100 tahun, wah berapa itu? Ya mudah-mudahan kita diberi usia yang panjang tapi yang kathirah amdaduhu, yang melimpah anugerah-anugerah Allah. Di sini dicontohkan seperti umurnya orang-orang yang zikir kepada Allah. Maka mari lagi. Orang zikir itu berarti umurnya panjang. Ya. Baca apa sajalah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baca apa? Itu orang yang umurnya panjang. Bukan fisik. Syukur-syukur fisik. Tapi maknanya jauh lebih panjang. Apalagi dia fisiknya umurnya panjang, maknanya makin panjang, makin panjang, makin panjang. Jadi intinya umur bukan menjadi catatan. Ya, umur bukan menjadi pertanyaan. Tapi pertanyaannya apa yang sudah kau isikan dengan umur ini? Apa yang sudah kau lakukan dengan usiamu ini? Bukan lalu ada orang usianya 150 di saat ini, wah menjadi berita. Banyak dikunjungi orang banyak jarang hanya karena panjang usia, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Bukankah Rasulullah menyatakan, ya, adalah orang yang baik, ya, ada orang yang tola umruhu wa hasunat amaluh, ya. Khairun nas man tola umruh wa hasuna amaluh. Orang-orang yang baik dan terbaik adalah orang yang usianya panjang dan amalnya pun makin baik, makin baik. Mudah-mudahan ini tanda kita ketemu dengan bab ini, tanda kita ini menjadi orang-orang yang rubba umrin qalilah amadu kathira amdaduhu. Semoga juga panjang umurnya, lipatan-lipatan kebaikannya juga berlipat-lipat ganda. Dicontohkan seperti umurnya orang-orang yang zikir kepada Allah. Jadi rubah di sini bukan rubah yang makna qalilah, tapi rubah yang makna kathirah.